Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musliar Kasim, Rektor Universitas Baitur Rahmah, atas nama seluruh sivitas akademika dan pengurus Yayasan Pendidikan Baitur Rahmah menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1444 Hijriah. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, ketakwaan, ketaatan, sehingga bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik, sehingga setelah puasa kita dapat mendapatkan takwa yang dijanjikan oleh Allah. Dan kita berharap apa yang kita doakan selama bulan puasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, salah dan janggal mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana bil imani bidinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'ul malu wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Wa qala Allah ta'ala fi ghairihi wa laqad sarafna fi hadzal qur'ani linnas min kulli mathal wa kanal insanu aksar syai'in jadala. Sadaqallahul azim. Segala kalimat puji syukur kita ucapkan pada Allah yang Maha Kuasa. Karena sampai hari ini kita diberi hidup dan kehidupan memasuki bulan suci Ramadan. Sehingga kita bisa beribadah. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, umur panjang, sampai akhir Ramadan kita bisa beramal sesuai dengan doa Rasulullah, Allahumma barik lana fir Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berilah kami berkah di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan panjangkan umur kami sampai bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan umur panjang kesehatan yang diberi Allah, kita bisa beramal di bulan suci Ramadan ini. Sedang jamaah shaimin dan shaimat yang berbahagia, untuk tema kita pada hari ini ialah yaitu melatih diri mengendalikan hati. Berbicara masalah hati di dalam Al-Quran adalah 15 macam masalah hati. Kita hanya akan kupas beberapa masalah saja. Kalau istilah Minang itu beberapa macam hati, ya. Ada yang mengatakan kecil, ya. Kete hati, gadang hati, yang sakit hati, ya. Itu diantara istilah yang dipakai kalau di Minang. Tapi di dalam Al-Quran ada 15 macam masalah hati. Di antara yang kami bacakan tadi itu di dalam surat Asy-Syu'ara, ya, ayat itu 26 dalam firman Allah ialah pada hari yang tiada gunanya lagi anak dan harta. Tidak ada harta, tidak ada gunanya anak lagi. Itu la yanfa'ul malu wala banun. Harta anak di hari kiamat tidak akan berguna lagi. Tidak akan membantu kita lagi.
Jadi ada kecuali ila man atallahu biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang sejahtera, dengan hati yang selamat, dengan itu hati yang selalu tidak ada kesakitan di dalam hatinya, tidak ada penyakit dalam hatinya. Hati yang sejahtera selalu. Itu satu di antara macam-macam hati itu. Tapi ada di antaranya yang lain itu, yaitu hati yang disebut dengan kesombongan. Di hati yang sombong terhadap manusia. Untuk itu ini akan ada di dalam Al-Quran disebutkan bahwa manusia yang sombong itu akan terjadi di dalam firman Allah, manusia itu akan sewenang-wenang. Lidzalika yati'u ala kulli qalbin mutakabbirin. Manusia itu akan itu sombong. Manusia itu hatinya akan bersewenang-wenang menurut apa keinginannya. Inilah hati yang perlu kita didik, yang perlu kita itu mengendalikannya, melatihnya, sehingga hati yang sombong itu akan itu bisa terbentuk dengan sebaik-baiknya. Inilah sekarang yang terjadi masa sekarang, karena kesombongan, karena sewenang-wenang, ya, sehingga sombong dengan pangkat, sombong dengan itu kekayaan, sehingga ada yang pamer kekayaan. Seperti di hari ini kita lihat dari pejabat-pejabat, istri-istri pejabat, dari anak-anak pejabat. Karena itu perlu kita untuk melatih diri bagaimana mengendalikan hati itu. Itu diantara. Kemudian malah di dalam surat itu Al-Kahfi ayat 48 bahwa ada di antara manusia wa kanal insanu aksara syai'in jadala. Banyak manusia itu yang selalu membantah. Apapun terjadi dibantah. Inilah bersumber dari hati. Sehingga masa sekarang yang baik saja dibantah, apalagi yang buruk. Karena itu ini perlu hatinya itu kita latih, sehingga bagaimana mengendalikan diri yang selalu membantah itu. Sehingga jidala itu sering manusia menghujat, sering manusia itu mencaci maki. Dan sehingga pada masa sekarang untuk menghadapi pemilu 2024 itu akan lebih meningkat lagi. Manusia akan membantah segala apapun yang terjadi. Inilah yang perlu nanti kita melatih diri kita, melatih diri orang yang punya sifat sering membantah itu, bisa dia mengendalikan hatinya. Sedang jamaah shaimin dan shaimat yang berbahagia. Karena itu di dalam sabda Rasulullah, inna fil jasadi mudghah idza salahat salahat amalu kullu wa idza fasadat amalu kullu. Bahwa di dalam tubuh manusia ada segumpal darah, dan jika yang segumpal itu baik, baiklah kerja anggotanya. Tapi jika segumpal itu buruk, maka buruk kerja anggotanya. Itulah kata Rasulullah, ketahuilah itulah hati itu. Jadi kalau hati itu sudah baik, maka anggota mata dia akan melihat dengan baik. Apabila itu hati itu sudah baik, telinga akan mendengar yang baik, kaki akan melangkah kepada yang baik, tangan akan memegang kepada yang baik, lidah akan berbicara dengan baik. Tapi kebalikannya, jika hati itu yang telah rusak, maka kebalikannya akan terjadi. Lidahnya akan itu berkata kasar dan lain-lain sebagainya. Lidahnya akan mudah mengucap orang, mencaci maki, mengumpat dan lain-lain sebagainya. Dan malah dengan itu kerusakan dari hati itu sendiri, maka manusia akan terjadi bermacam-macam perbuatan yang dilarang oleh Allah. Karena itu mudah-mudahan kita bisa melatih nanti, yaitu diri kita sendiri, bagaimana
mengendalikan hati itu. Di antara dalam surat Al-Balad, hati itu bersifat susah payah. Laqad khalaqnal insana fi kabad, itu ayat 4 surat Al-Balad. Kami ciptakan manusia itu dalam keadaan susah payah. Ini jika hatinya itu tidak baik, maka dia akan bersusah payah. Bagaimanapun beribadah ke masjid, dia akan mengatakan susah payah. Bagaimanapun dia akan mencari segala sesuatu, mengatakan susah payah. Itu yang susah payah itu ya hati yang tidak itu dilatih, yang tidak dikendalikan, yang tidak itu dibimbing, sehingga hati itulah yang membuat mereka berbuat sewenang-wenang, sombong, yang akhirnya diikuti oleh anggotanya sendiri. Itu di antara. Kemudian ada dalam surat Al-Ma'arij, yaitu Allah berfirman bahwa innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu sesungguhnya diciptakan dalam keadaan gelisah. Idza massahu syarru jazu'a. Kalau ditimpa oleh kejahatan mereka gelisah. Wa idza massahul khairu manu'a. Kalau ditimpa oleh itu kebaikan, mereka kikir. Ini sumbernya dari hati. Ya, apabila manusia ditimpa oleh malapetaka, dia gelisah. Yang gelisah itu adalah hati. Ya. Tapi apabila itu ditimpa oleh kebaikan, kikir pun terjadi. Hatinya juga. Sehingga mungkin menganggap hatinya kalau itu berinfak, kalau membantu orang lain, maka dia akan miskin. Nah, ini juga masalah hati. Ini juga perlu kita melatih hati tadi, ya bagaimana caranya mengendalikan hati itu. Sedang jamaah pendengar yang berbahagia. Lalu masih banyak di antara hati-hati yang lain seperti dalam surat Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Disebabkan rahmat Allah, hai Muhammad, engkau bisa lemah lembut. Tapi jika engkau kasar, jika engkau dengan kekerasan, mereka akan menantang kamu. Mereka akan lari daripada kamu. Inilah hati yang kasar dalam surat itu Ali Imran. Sedang jamaah yang berbahagia. Untuk itu maka mari kita contoh. Nabi sendiri adalah lemah lembut. Kepada siapapun beliau berbicara. Dia hatinya lemah lembut. Membawa kepada lidah dengan itu lemah lembut. Dan malah kepada Nabi Musa dan Harun, kedua-duanya dalam surat Thaha 34-nya. Itu Allah berfirman, izhaba ilal fir'aun innahu tagha. 4334 juga diulang kembali, yaitu wahai Musa Harun, izhaba ilal fir'aun innahu tagha. Pergilah kepada itu Fir'aun, dia sudah melampaui batas. Karena itu jika ketemu dengan Fir'aun itu, faqula lahu qaulal layyina, berbicaralah dengan Fir'aun itu dengan kalimat lemah lembut. Ini adalah perintah kepada itu Nabi Musa dan itu saudaranya Harun. Apa sebab? Karena dengan kata lembut, la'allahu yadzakkaru aw yakhsha, semoga dia sadar. Semoga dia akan itu dapat ketakutan dalam hatinya itu. Yang sudah dengan bermacam kekerasan dari Fir'aun. Ini yang harus kita contoh. Bagaimana melatih hati yang kasar. Seperti tadi, contoh pertama diberikan oleh Nabi Musa dan itu Nabi Harun sendiri. Sedangkan menemui itu Fir'aun saja adalah orang yang paling kafir, yang paling itu sering dibaca kekerasannya, kesombongannya,
harus ditemui dengan kata-kata faqula qaulal layyina. Berkatalah kamu berdua dengan kata-kata yang lemah lembut. Inilah yang ada sifat Nabi Muhammad dalam surat Ali Imran yang kita baca tadi ayat 159. Sedang jamaah pendengar yang berbahagia, as-shaimin was-shaimat yang kami muliakan. Karena itu bagaimana cara kita melatih diri itu? Pertama, mencontoh Nabi, seperti mencontoh Nabi Muhammad dengan lemah lembut, seperti mencontoh itu Nabi Musa dan Harun dalam surat Toha itu disuruh berkata dengan lemah lembut. Dan yang kedua adalah dengan hati yang rendah, dengan itu hati yang untuk itu mari kita latih diri kita. Mudah-mudahan saja hati kita ini akan menjadi rendah, jadi seorang hamba Allah. Inilah yang disebutkan dalam firman Allah surat itu Al-Furqan surat 25 ayat 63. Allah berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Bahwa hamba Allah itu di muka bumi ini adalah rendah hati. Apabila mereka ditegur oleh orang-orang jahil, mereka menjawab dengan sebaik-baiknya. Karena itu kami mengajak diri sendiri sebagai penceramah, kami mengajak kita semua, keluarga kita, mari kita jadikan diri ini sebagai hamba Allah. Kalau kita sudah hamba Allah, bukan hamba hati, bukan hamba setan, bukan hamba itu nafsu lagi, maka inilah contoh, yaitu manusia yang hamba Allah itu berada di muka bumi haunan, rendah hati. Dan kemudian yang kedua ditegur oleh orang-orang jahil, qalu salama, mereka menjawab dengan sebaik-baiknya. Orang jahil menegur, ini dijawab dengan baik. Apa misal kita sedang beruduk, ketinggalan di tangan di siku ini tidak itu kena air, makanya ditegur oleh anak-anak, maka dijawab dengan baik, terima kasih anak. Tapi kadang-kadang lidah ini, hati ini lebih kasar lagi menjawabnya. Nah, patang koang lai baru manggari jo bunu-bunang ladang sapolo dan la putih lauban di kapalo lunadolo dan di sapo orang lain. Ini hati yang sombong itu. Karena itu jadilah kita hamba Allah supaya kita menjadi orang yang rendah hati, sehingga kita bisa melatih hati itu, terutama melalui puasa Ramadan. Dengan puasa Ramadan kita tidak dibenarkan untuk menghujat, tidak dibenarkan mencaci, bergunjing, mengupat, mencela. Itulah ajaran yang terdiri selama bulan Ramadan, dan yang perlu kita melatih hati ini dengan puasa bulan Ramadan, menjaga lidah ini. Sidang jamaah shaimin dan shaimat yang berbahagia. Karena itu diantara ada lagi sebagai obat, ialah berzikir kepada Allah. Ini juga melatih diri, menaklukkan itu hati, mengendalikan hati dengan berzikir. Surat yang disebut di dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang beriman dalam surat 13 ayat itu 28 ialah tenang hatinya, tenang jiwanya jika dia sudah berzikir kepada Allah. Itu bahwa orang yang beriman itu menenangkan hatinya, untuk menaklukkan hatinya, mengendalikan hatinya ialah dengan zikir. Inilah dalam firman Allah surat 13 ayat 28. Alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Bahwa orang yang beriman akan tenang hatinya, dia tidak akan pernah sombong, dia tidak akan pernah hatinya itu bangga terhadap apapun. Dan karena itu hanya melalui latihan, melalui
pengendalian hanya dengan masalah zikir kepada Allah. Kemudian bisa lagi kita melatih diri dengan melalui kebenaran sholat. Kita koreksi sholat kita sendiri. Maka fungsi di antara sholat itu akan menenangkan jiwa, menenangkan hati. Sebagaimana di dalam firman Allah surat Al-Ma'arij yang kami bacakan tadi, ayat 19 sampai 24. Ini adalah cara kita mengendalikan hati itu dengan berlatih masalah sholat. Tuh, manusia diciptakan dalam gelisah, dalam susah. Ada ditimpa oleh itu kebaikan mereka gelisah. Ditimpa oleh kejahatan mereka gelisah. Ditimpa oleh itu masalah kebaikan, masalah rahmat mereka kikir. Tapi ada pengkecualian. Berarti inilah obatnya, inilah cara melatihnya. Pengkecualiannya ialah dengan sholat yang tetap. Untuk itu kami mengajak kita diri sendiri bagi kami, bagi kita keluarga, mengajak diri sendiri. Latihlah diri kita ini, dengan itu bisa mengendalikan hati tadi. Kami simpulkan bahwa pertama melatih diri, jadilah seorang hamba Allah. Hamba Allah itu orang yang rendah hati. Hamba Allah itulah orang yang berbicara, yaitu dengan haun, dengan kata-kata yang baik, sekalipun yang menegurnya adalah orang-orang jahil. Kemudian latihlah dengan secara sholat, latihlah dengan zikir, latihlah dengan itu puasa. Semoga kita akan mendapat hati yang sejahtera, kembali kepada Allah nanti sesuai dengan firman yang kita bacakan tadi, ketika tiada berguna lagi harta, anak, tapi ketika menemui Allah, itulah yang sangat berguna, yaitu qalbin salim. Barangkali demikianlah untuk tausiah kita. Semoga Ramadan bisa melatih diri kita. Dengan sholat yang banyak di bulan Ramadan akan bisa melatih kita. Dengan berzikir banyak di bulan Ramadan akan bisa melatih hati kita sendiri. Demikian untuk tausiah kita pada hari ini atau sore hari ini. Akhir kata, segala kekurangan kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Baitur Rahmah terdiri dari S1 dan Profesi Dokter Umum, S1 dan Profesi Dokter Gigi, S1 Manajemen dan Kewirausahaan, S1 Kesehatan Masyarakat, S1 dan Profesi Kebidanan, D3 Radiologi, D4 Keperawatan Anestesiologi, S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Farmasi Klinis, dan D3 Akademi Keperawatan Baitur Rahmah. Untuk pendaftaran silakan kunjungi website pmb.unbrah.ac.id.